Sidang jemaat GC New Hope yang dikasih Tuhan, mari kita mulai pada kita pagi hari ini. Kita percaya Bapak kita adalah Bapak kita yang baik, yang sangat kita cintai.
hidup kami. Terima kasih Tuhan, beracara Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami buka hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu selidiki hati kita, lihat hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Selidiki aku, lihat
pagi hari ini Tuhan, sampaikanlah Tuhan Yesus. Karena kami siap untuk mendengar dan juga kami siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita bersuka cita, amin. Saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, 1 bulan ini kita belajar tentang kesetiaan dalam berdoa. Ya, kita bicara tentang doa. Ya, mulai dari minggu pertama sampai minggu keempat, Selasa pertama sampai Selasa yang keempat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-9 ya, sampai ayat yang ke-18. Saudara, tapi kita mulai saja dari ayat 1 supaya kita tahu ceritanya ya. Saya akan bacakan demikian dari ayat 1 saja sampai 18, demikian firman Tuhan. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki di Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Toha bin Zub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya dan sujud menyembah, mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Finehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu seorang laki-laki, maka aku akan memberikan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia memakan dan mukanya tidak muram lagi. Jadi saudara, ada sebuah keluarga yang tinggal ya di Ramataim, Ramataim Zolim, yang bernama Elkanah dan istrinya, dan kedua istrinya Penina dan Hana. Dan yang terjadi saudaraku, ya Penina punya anak, ada anak laki dan anak perempuan, sedangkan Hana mandul. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kemandulan di bangsa Israel kalau nggak punya anak itu merupakan sebuah aib ya, atau sesuatu yang memalukan gitu. Dan hal inilah yang menjadi alat atau senjata bagi Penina, sehingga setiap kali
Penina selalu menyakiti hati Hana, selalu mungkin dia meledek atau merendahkan, ya, merendahkan Hana sebagai istri dari Elkana, saudara-saudara. Dan selalu dibilang, dan orang itu dari tahun ke tahun, artinya setiap tahun selalu meninggalkan rumahnya lalu pergi ke Silo, ya, untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi termasuk ini Elkana termasuk kalau mau dibilang orang yang taat beribadah, ya, selalu teratur. Dan ketika mempersembahkan persembahan, saudara, ya, karena Hana itu mandul, dia hanya dikasih sebagian. Sedangkan Penina, dia kasih Penina, dia kasih anak-anaknya, laki-laki dan perempuan. Dan ini sangat menyusahkan hatinya Hana, saudara. Dan Penina juga bersikapnya nggak baik, ya, sangat membuat dia sakit hati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi tema pada hari ini adalah kesetiaan doa Hana, ya. Saudara, dari kisah Hana ini kita akan belajar hal-hal yang berhubungan dengan doa. Ya, dari kisah Hana ini kita melihat ada beberapa hal yang penting yang berhubungan dengan doa. Yang pertama adalah, saudara-saudaraku, ya, doa bukanlah sekedar kata-kata yang terucap dari mulut, tetapi kata-kata yang keluar dari dalam hati yang sungguh-sungguh kepada Allah. Saya ulangi, saudara. Yang berhubungan dengan doa, yang pertama adalah doa bukanlah sekedar kata-kata yang terucap dari mulut, tetapi kata-kata yang keluar dari dalam hati yang sungguh-sungguh kepada Allah. Hana ketika dia disakiti, saudara-saudaraku, dia mulai ambil keputusan, ya, ketika mereka selesai beribadah, selesai mempersembahkan korban, dia mengambil waktu untuk berdoa. Di ayat yang ke-13, karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Jadi saudara-saudaraku, dia berdoa. Doa Hana apa? Di ayat 3 ayat 11 dikatakan, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini dan memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisah cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia sedang berdoa, itulah isi doanya, tetapi nggak keluar suaranya, saudara, hanya komat kamit. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya saya bilang tadi, doa bukanlah sekedar kata-kata yang keluar dari mulut. Walaupun Hana, saudara-saudara, berdoa di dalam hatinya, kata-katanya nggak keluar, tetapi akhirnya Tuhan menjawab doa Hana. Ya, dia minta seorang anak dan akhirnya Tuhan kasih yang bernama Samuel. Makanya Samuel artinya adalah yang diminta dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, saya percaya doa bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi kita orang Kristen, apalagi orang yang suka beribadah. Ada doa, doa pembukaan, doa penutup, ya. Saudara-saudara, dalam Alkitab ada contoh doa orang Farisi dan doa pemungut cukai. Doa orang ini, saudara-saudara, pergi ke bait Allah. Orang Farisi, dia berkata dalam hatinya, dia bilang, Tuhan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi persembahan, aku gak seperti pemungut cukai itu. Dan pemungut cukai datang dengan tertunduk, dia memukul-mukul dirinya, dia berseru, dia berkata dalam hatinya, Tuhan, aku orang berdosa, aku gak layak di hadapanmu. Dan Tuhan berkata, siapakah di antara kedua orang ini yang dibenarkan, dalam artian yang doanya dijawab Tuhan, yang doanya berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, doa pemungut cukai pulang dengan jawaban doanya, dia dibenarkan, saudara-saudara. Apa sih artinya, saudaraku? Begini, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu apa isi hati kita, saudara. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita mengucapkan sesuatu kepada Tuhan,
Tuhan tuh udah tahu apa yang kita mau ngomong. Apa yang jadi kebutuhan kita, Tuhan udah tahu. Kalau gitu apa dong pentingnya doa? Ya. Toh Tuhan udah tahu kok. Apa yang kita harus berdoa lagi? Nah, disinilah diperlukan sikap hati, saudara-saudara. Ya. Bukan hati dalam artian yang sebenarnya, tetapi sikap pikiran kita, sikap perasaan kita, ya, sikap jiwa kita ketika kita berdoa, pikiran, perasaan, jiwa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi ketika Anda berbicara, ya saudara-saudara, kata-kata Anda itu dalam doa adalah lahir dari keseriusan, dari perenungan hati, perasaan, jiwa yang sungguh-sungguh terus kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa bukanlah panjang atau pendeknya kata-kata. Doa bukanlah ya bagusnya kata-kata atau tidak bagusnya bahasa. Doa bukanlah sekedar narasi. Doa bukanlah sekedar intuisi. Saudara-saudara, doa bukanlah sekedar kata-kata yang terucap. Jadi nggak tergantung bagusnya kata-katanya, nggak tergantung panjangnya atau pendeknya. Tetapi saudara-saudara, doa adalah terikatnya hati seseorang dengan Allah ketika dia berdoa. Seorang penulis buku rohani berkata, yang bernama Josh McDowell, dia berkata begini, saudara. Ya, berdoa adalah berbicara dengan Allah. Allah mengetahui hati Anda. Allah tidak terlalu tertarik atau tidak terlalu peduli dengan bagaimana kata-kata Anda, tetapi Ia lebih memperhatikan sikap hati Anda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini menjadi perenungan bagi kita. Jangan sampai doa kita rutinitas, saudara. Ya. Doa yang formalitas. Menyatunya hati seseorang dengan Allah ketika ia sedang berdoa, inilah yang menggerakkan hatinya Tuhan, saudara. Ya. Ketika Tuhan Yesus juga berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa nggak hanya ngomong, nggak hanya sekedar ngomong. Makanya karena dia berdoa dari dalam hatinya, sampai saudara, pelu-pelu keringat itu seperti darah keluar dari dalam tubuhnya. Karena dia berdoa dengan segenap jiwanya, dengan segenap perasaannya, sepenuh hatinya, serius, sungguh-sungguh, di pikirannya, di otaknya. Itu benar-benar bulat sedang berbicara dengan Tuhan. Nggak ada dia konsentrasi untuk hal yang lain. Seringkali doa hanyalah sebuah liturgi, saudara. Hanya sebuah pengisi acara. Kayak saya bilang tadi, doa pembukaan, doa penutup, doa syafaat, hanya namanya acara doang, doa syafaat. Tapi di dalam berdoa itu, apakah benar-benar hati Anda menyatu dengan Tuhan? Hati Anda terikat dengan Tuhan? Sungguhkah benar jiwa Anda ada di dalam doa itu? Ketika Anda berdoa untuk sesuatu, sungguhkah jiwa Anda benar-benar sungguh-sungguh? Saudara-saudara, seperti Hana ini, dia berdoa, di situ dikatakan, ya, ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudaraku, ya, saya percaya Tuhan peduli dengan doa yang dinaikkan dari hati yang sungguh-sungguh. Tuhan peduli dan bisa dan sanggup menjawab doa yang dinaikkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Pertanyaannya, apakah Anda berdoa dengan hati Anda yang sungguh-sungguh, ataukah kita hanya berdoa sekedar formalitas, rutinitas, pengisi acara, atau sekedar kebiasaan? Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, ketika dia berdoa di Taman Getsemani dan melihat Petrus sedang tertidur, dia bilang, tidak bisakah engkau berdoa berjaga-jaga barang 1 jam saja?
supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara-saudara, saya mau tanya, kalau Anda berdoa 1 jam, hanya dengan kata-kata, habis kata-kata kita, saudara. Mengapa ada orang bisa berdoa 1 jam, bahkan 2 jam? Sedangkan ya, ada orang yang baru berdoa 15 menit, ya, sudah bosan, ngantuk, malas berdoa. Kenyataannya, saudara-saudara, jumlah orang yang berdoa, contoh kalau dalam sebuah kegiatan gereja, KKR banyak yang datang, ya, ibadah umum banyak yang datang, perjamuan kasih banyak yang datang. Tapi kalau dibilang berdoa, kebaktian doa, berapa orang yang datang? Catatan saja, saudara. Dalam gereja kita, kalau setiap doa Selasa atau doa pembangunan, berapa orang yang hadir? Pasti itu saja, orang-orangnya itu saja. Ayo dong jemaat Tuhan, patahkan perkataan saya ini. Ubah. Jangan hanya doa Selasa, hanya itu saja. Yang belum pernah ikut doa, ikut. Jangan jadi kebiasaan tidak ikut berdoa. Jadikanlah kebiasaan ikut berdoa. Doa yang menjadi kebiasaan aja nggak baik, apalagi Anda tidak membiasakan tidak berdoa. Saudara, ini masalah hati. Kenapa orang bisa berdoa 1 jam? Tidak bosan, tidak malas, tidak ngantuk, tapi justru lebih bergairah. Dia bahkan bilang gak berasa sejam berdoa. Kenapa, saudara? Karena hatinya, jiwanya, rohnya, perasaannya, pikirannya menyatu sungguh-sungguh ketika dia berkata, Tuhan Yesus, Engkau mengasihi saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau bisa tolong saya. Dia berkata-kata bukan hanya dari mulut, tapi keluar dari dalam hati, keluar dari pengalaman hidupnya, dari perenungan hidupnya secara pribadi, lahir dari sebuah iman yang keluar, lalu diucapkan lewat kata-kata, dan hal itu, saudara-saudara, membawa dampak yang luar biasa. Sama seperti doa Hana. Hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi perenungan bagi kita, saudara. Apakah engkau sudah berdoa dengan hatimu yang sungguh-sungguh, atau hanya sekedar kata-kata yang terucap? Orang bisa saja salah menilai ketika kita berdoa. Mungkin karena kata-katanya yang salah, atau kata-katanya enggak beraturan. Tapi Allah tidak mungkin salah melihat ketika Anda berdoa. Saudara, di ayat 13-14 ya dikatakan di situ, maka Eli, karena Hana berkata-kata doang, komat kamit doang, dia ngomong dalam hati, mulutnya komat kamit doang. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Orang tuh bisa salah. Bisa jadi ketika engkau rajin berdoa dengan sungguh-sungguh, kata-kata belum teratur, kurang baik kata-katanya, mungkin salah-salah, tetapi itu keluar dari hatimu. Orang bilang, kamu bisa berdoa gak sih? Atau kamu, berdoa cari muka ini orang. Orang gak bisa berdoa juga, gitu ya. Tetapi Tuhan tahu hatimu itu sungguh-sungguh apa enggak. Enggak mungkin salah. Tuhan tuh gak mungkin salah. Jadi hari ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, yuk kita sama-sama doa. Amin. Jangan biasakan diri saya ulangi, jangan menjadikan kebiasaan meninggalkan doa, tapi jadikanlah doa menjadi kebiasaan, ya. Bahkan lebih daripada sebuah kebiasaan. Yang kedua, saudara-saudaraku, ya. Yang kedua kita belajar dari Hana ini adalah doa adalah kekuatan kita menghadapi masalah hidup. Orang yang suka berdoa akan menjadikan orang tersebut menjadi pribadi yang tangguh dalam menjalani hidup. Contoh Paulus, saudara. Filipi 4 ayat 6 berkata gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya ulangi, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa sih artinya ini, saudara? Maksud Paulus, jadikan doa itu bukan jadi pilihan terakhir, bukan jadi solusi terakhir, bukan jadi kebutuhan sampingan, bukan jadi prioritas yang terbelakang, tapi menjadi prioritas utama. Saudara-saudara, doa harus menjadi usaha yang paling utama. Ketika Anda menghadapi hidup, ketika Anda menghadapi situasi hidup, seharusnya dari ayat ini kita belajar, Paulus menekankan supaya yang muncul di otak kita yang pertama adalah berdoa. Saudaraku, coba kita renungkan deh. Semua percaya nih, semua saya yakin setuju nih. Kalau saya bilang doa adalah napas orang percaya, setuju kan Bapak Ibu jemaat Tuhan? Betul ya? Kalau ada pendeta bilang gini, banyak berdoa banyak berkat, Bapak Ibu bilang amin, amin ya, pasti kan setuju. Semua sih kebanyakan setuju, pasti setuju. Tapi berapa orang yang lakukan, saudara-saudara? Berapa orang yang benar-benar melakukan itu? Doa dan napas orang percaya, iya katanya iya benar-benar, tapi nggak berdoa-berdoa. Ya? Malas berdoa. Oh banyak doa banyak berkat, amin, tapi nggak berdoa juga. Kadang-kadang saudara, walaupun apa yang kita tahu, bisa jadi kita nggak praktekin, khususnya dalam hal doa. Kalau ditanya orang Kristen, doa punya kuasa, pasti semua bilang doa punya kuasa. Tapi seringkali ketika kita menghadapi masalah hidup, doa nggak jadi prioritas utama. Doa tuh nggak menjadi hal yang paling utama yang kita lakukan. Kadang-kadang doa menjadi kayak ban serap, saudara. Kalau udah kepepet, barulah kita berdoa. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan teman-teman kita. Padahal firman Tuhan berkata, Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan teriaknya minta tolong. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya Allah itu sedang melihat ketika engkau punya masalah, Allah tuh sedang matanya sedang tertuju kepada kita. Dan ketika engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah tuh akan menjawab doa kita. Doa ketika kita menghadapi masalah atau melakukan apapun, seharusnya berdoa adalah yang harus muncul pertama dalam pikiran kita. Doa seharusnya menjadi porsi terbesar dalam hidup kita. Tanpa sadar, saudara-saudara, dunia sekuler sudah mempengaruhi kita. Paham dunia ini sudah mempengaruhi kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita cari dulu cara A, cara B. Enggak langsung kita berdoa sungguh-sungguh seperti Hana ini. Dia dengan sepenuh hatinya, jiwanya, perasaannya, segenap apa yang ada dalam dirinya, dia berdoa datang kepada Tuhan. Kadang saudaraku, kalau kita nggak misalnya contoh orang punya pergumulan dengan permasalahan penyakit, kadang masih bisa ngandalin manusia, tetap masih ngandalin manusia. Ada sih berdoa, saya nggak bilang nggak berdoa, tapi gini, benar nggak sih doa itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Firman Tuhan mengatakan gini, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Pada saat kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kekuatan supaya kamu sanggup menanggungnya. Itu kan kita udah hafal gitu. Kenapa sih Tuhan bilang semua pencobaan yang kita alami pencobaan biasa dan kamu pasti sanggup menanggungnya? Dan itu tidak melebihi kekuatan. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Dan ketika pencobaan itu datang, seharusnya kita bisa tangguh. Tapi kita nggak bisa tanggung, ada yang gagal, ada yang jatuh. Kenapa saudara? Karena kita nggak berdoa. Kita nggak jadikan doa jadi prioritas utama. Makanya ya, orang tuh bisa jatuh. Kenapa Paulus? Kenapa rasul-rasul bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan hidup? Paulus nggak gampang saudara. Di setiap hari katanya seperti domba yang mau dipotong, yang mau disembelih. Tiap hari berhadapan dengan maut.
Kok bisa dia nggak murtad? Kok bisa dianya nggak gagal, tapi selalu maju terus? Kenapa, saudara? Karena dia suka berdoa. Bahkan di tengah kesulitan hidup pun dia berdoa. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, ya, kita renungkan kembali dalam hidup ini. Apakah doa itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Saya percaya jemaat Tuhan akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh jika Anda suka berdoa. Yang ketiga, saudara, doa bisa membuat kita bersukacita di tengah keadaan yang tidak baik. Di ayat 18 berkata gini, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Jadi setelah selesai berdoa, ya, dia minta berkat kepada Imam Eli. Lalu dia berkata kayak tadi, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kalau di ayat yang ke-7 kan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya, lalu hatinya muram. Nah, di ayat 18, sesudah dia selesai berdoa, lalu keluarlah perempuan itu, yaitu Hana, selesai berdoa, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang juga nih kepada kita, bukan kepada kita, kepada ibu-ibu, ya. Kalau ibu-ibu hatinya panas, hatinya muram, ya, jangan ngambek, jangan nggak mau makan. Tetapi tirulah seperti Hana ini. Dia datang dalam doa. Kalau ibu-ibu lagi kesal sama suaminya, sebel sama suaminya, datanglah dalam doa. Berdoalah, carilah Tuhan. Ini contohnya, saudara. Filipi 4 ayat 4 berkata gini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mungkinkah kita bersukacita di tengah-tengah kesulitan? Gak mungkin, saudara. Sulit itu. Tapi bisakah? Mungkin? Gak mungkin. Kenapa saya bilang gak mungkin? Ya normalnya, kalau orang tuh lagi kesusahan, dia pasti sedih. Wajarnya manusia secara jasmani, ya kalau lagi keadaan nggak baik, gimana mau bersukacita? Kan normalnya orang bersukacita kalau lagi ya keadaan baik-baik, lagi bahagia, lagi happy. Tetapi doa, saudara-saudara, bisa membuat Anda yang lagi keadaannya nggak baik, kayak Hana, tadinya hatinya kesal, hatinya muram, dia ngambek, gak mau makan. Ketika dia berdoa, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dia keluar dari doa, nggak ngambek lagi, nggak muram lagi, dia bisa bersukacita. Paulus menulis ayat ini, saudara, Filipi 4 ayat 4 ini, saudaraku. Dia itu dalam catatan yang saya baca, dia sedang berada di penjara di Roma, saudara. Jadi bayangkan orang yang sedang di penjara, yang sedang terancam nyawanya, masih bisa ngomong, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Lah kok bisa, saudara? Kan gak gampang. Biasanya kalau kita yang lagi lemah, kita butuh dikuatkan, kan? Kalau Anda yang lagi kesulitan hidup nih, punya masalah, ya, lagi kesulitan keuangan, lagi ada masalah sakit penyakit, atau ada masalah hidup yang berat lah gitu. Kan biasanya kita itu butuh dikuatkan. Kalau bisa dikunjungin, dihibur, ya, di-encourage, dia didorong, disemangatin kembali. Tapi justru Paulus yang sedang ada di Roma, lagi sedang di penjara, dia juga lagi keadaan gak baik, dari keadaan yang sulit, dia masih bisa ngomong bersukacitalah senantiasa, sekali lagi katakan bersukacita. Bahkan Filipi 1 ayat 3 dan 4 dikatakan gini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara, aduh, ini nggak gampang, saudara. Anda bisa berdoa dengan sukacita dalam keadaan yang nggak baik. Kalau semua keadaan happy, gimana? Ya enak aja sih berdoa. Kan ini juga yang kadang menjadi alasan bagi kita. Aduh, bagaimana dong mau bisa bikin doa? Mau gimana mau ikut doa pengerja? Aduh, gue ini lagi ada masalah. Saya juga lagi banyak pergumulan, lagi banyak yang saya harus hadapin, ya.
Dan banyak saja, ada banyak hal yang kita bisa lakukan yang kita bisa tunjukkan sebagai alasan, saudara. Tapi dari Paulus kita belajar, dari Filipi ini dikatakan, orang yang lagi di penjara, lagi terancam nyawanya, lagi dihukum, lagi keadaan gak baik, masih bisa ngomong, aku selalu bersukacita ketika aku berdoa kepada kamu. Bisakah Anda bersukacita berdoa untuk orang lain, padahal Anda sendiri sedang dalam kesulitan? Bapak Ibu saudara, biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita menjadi bahan kita untuk berdoa kepada Tuhan, entah itu baik ataupun buruk. Saudara-saudaraku, berdoa adalah salah satu solusi atau cara agar kita bisa bersukacita di tengah kesedihan, di tengah-tengah suasana yang gak baik. Penulis buku rohani berkata, Josh McDowell berkata begini, saya bersukacita bukan karena saya tidak mempunyai masalah. Ya. Jadi orang yang bersukacita itu bukan karena nggak punya masalah. Saya bersukacita bukan karena saya nggak punya masalah, tapi saya bersukacita karena saya percaya bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah untuk menyelesaikannya. Berarti saudara, di dalam doa inilah ketika Anda berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dengan sepenuh hati Anda, disitulah Anda mendapat kekuatan. Untuk apa? Untuk bisa bersuka cita. Yang keempat, saudara, berdoa memunculkan harapan di tengah tidak adanya pengharapan. Berdoa yang sungguh-sungguh akan memunculkan iman, pengharapan kepada Tuhan. Ya. Semakin banyak kita berdoa, semakin besar pengharapan kita kepada Allah. Semakin sedikit kita berdoa, semakin sedikit pengharapan kita kepada Allah. Semakin kita tidak berdoa, maka itu akan menghilangkan iman dan pengharapan kita kepada Allah. Berarti saudaraku, sangat bahaya sekali kalau Anda nggak berdoa. Karena nggak mungkin ada iman pengharapan kepada Allah kalau Anda nggak berdoa. Justru semakin Anda berdoa, semakin intens Anda berdoa, semakin sungguh-sungguh Anda berdoa dengan sepenuh hati, segenap jiwa, semakin terus, maka iman pengharapan Anda kepada Allah semakin besar, semakin kuat. Semakin Anda nggak berdoa, pengharapan Anda kepada Allah semakin lemah, semakin hilang, sama sekali nanti nggak ada lagi pengharapan. Makanya orang-orang yang putus asa adalah orang-orang yang tidak suka berdoa. Bukan berdoa formalitas ya maksudnya, berdoa kayak tadi yang lahir dari hati. Saya yakin, saya percaya orang-orang yang berdoa lahir dari hati yang sungguh-sungguh nggak mungkin putus asa. Karena pasti ada pengharapan kepada Tuhan. Ya, dan pengharapan kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan tidak mengecewakan. Nggak mungkin mengecewakan pengharapan kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara, jangan malas untuk berdoa. Amin. Ya. Jangan malas untuk berdoa. Karena pengharapan yang sesungguhnya itu muncul dari Tuhan. Dunia ini memberikan pengharapan yang salah. Dunia ini bisa memberikan pengharapan, tapi pengharapan palsu. Bukan pengharapan yang sebenarnya. Nah, yang kelima saudaraku. Jika doa Anda sudah dijawab, maka jangan lupa kewajiban Anda kepada Tuhan. Saudara, di 1 Samuel 1 tadi kita kembali. Kita lihat di sini saudara. Akhirnya doa Hana dijawab. Di ayat yang ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Samuel, ya. Lalu yang tadinya mandul, dia berdoa minta anak, Tuhan kasih anak. Dan yang luar biasa saudara, ya, ayat yang ke-25, setelah mereka menyembelih lembu dan mengantarkan anak-anak itu kepada
kanak-kanak itu kepada Eli, lalu berkatalah perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan untuk mendapat anak. Inilah aku berdoa, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kau minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserah ialah kiranya kepada seumur hidup terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara, dia tepatin janjinya. Ketika doanya dijawab, dia tepatin janjinya. Dan orang-orang yang menepati janjinya kepada Tuhan, ini yang luar biasa saudara. Hana nggak hanya dikasih satu anak, dia minta satu. Dia bilang kalau dikasih dia mau kasih kepada Tuhan. Lalu benar dia tepatin. Dan akhirnya yang luar biasa, 1 Samuel 2 ayat yang 18 sampai dengan 21. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, Hana tentunya. Dan Tuhan, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, ayat 21. Dan Tuhan memindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara ia makin besarlah Samuel dan yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara, jadi Hana tuh akhirnya nggak punya anak Samuel saja, tapi dia punya anak lagi, nambah 5, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi 6 ditambah dengan Samuel. Saudara, apa artinya? Ketika kita berdoa dan ketika Tuhan menjawab doa, kita jangan jadi orang yang lupa diri. Kadang-kadang kan gini saudara, saya pernah dulu waktu pelayanan masih di Bekasi, dia ada anak Tuhan gitu, dia berdoa untuk minta pekerjaan. Setiap ada acara di gereja dia datang, selalu itu saja, tolong dong doain supaya dapat pekerjaan. Doa Selasa, ya doa pengerja dia datang. Ntar kalau ada doa puasa dia datang lagi. Lalu kalau ada ibadah umum, ntar selesai ibadah umum minta doa lagi. Sampai akhirnya saudara-saudara setelah sekian lama dia dapat pekerjaan. Tapi yang bikin sedih gitu, setelah dia dapat pekerjaan, dia hidupnya baik gitu ya, dia bisa beli rumah, dia sama sekali hilang dari gereja gitu ya. Kalau masih ikut gitu, masih begitu, sama sekali hilang. Dan yang kalau kita lihat tuh, dia Sabtu Minggu atau hari Minggu dia liburan ke puncak melulu. Sedih rasanya saudara ya. Dan orang yang kayak gini saya melihat juga di tempat lain ada juga gitu. Tetapi janganlah sampai ada di antara kita. Dan kalaupun ada, ya kita harus berubah, kita harus bertobat saudara. Ini bukan sikap yang benar. Tuhan udah jawab doa Anda. Jangan kita menjadi hanya kayak Tuhan itu kayak gini. Kalau lagi gue perlu, aku datang. Nggak perlu, ya udah. Nanti suatu saat Tuhan marah, toh juga kita yang rugi. Tentunya kalau kita mengasihi Tuhan nggak begitu dong. Ya. Dan saya percaya kalau kita menjadi anak Tuhan yang nggak lupa dengan Tuhan, maka kita seperti Hana saudara. Walaupun dia minta 1, toh juga Tuhan kasih bonus, nambah anak jadi 5. Hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Bisa jadi pekerjaan, masalah keuangan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, suami yang mungkin kurang perhatian, kurang sayang, atau istri yang juga kurang perhatian, kurang sayang. Anak muda, ada menjadi permasalahanmu. Jomblo, gak dapat pacar-pacar, atau yang cari pasangan hidup belum dapat. Ingat, kalau engkau sudah berdoa dan Tuhan sudah jawab doamu, jangan lupa sama Tuhan. Jangan nanti ketika doanya sudah dijawab, lupa, bablas saudara. Hanya happy dengan kesenangan diri sendiri. Ingatlah saudara, selama kita hidup, selama kita bernapas, ingatlah. Kita ini milik Tuhan. Kita orang percaya, kita miliknya Tuhan. Akhirnya ketika kematian menjemput, akhir hayat kita berakhir di bumi ini. Supaya nanti kita masuk surga. Amin. Karena sebahagia apapun Anda di bumi ini, semuanya tetap pada akhirnya saudara. Ada endingnya. Oleh karena itu, belajarlah seperti Hana. Jadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang gak lupa dengan Tuhan.
Saudara-saudara, dalam sebuah artikel saya baca, paling nggak ada 4 hal yang menjadi alasan kenapa orang Kristen tuh malas berdoa. Yang pertama, ini saya ambil dari artikel Kristen, penulisnya namanya Tise. Ya, dikatakan gini. Yang pertama, kenapa orang Kristen malas berdoa? Karena mereka mempunyai kasih yang suam-suam kuku. Jadi orang yang suam-suam kuku nggak panas, nggak dingin, nggak jelas. Nah, ini kayak gini nih. Doa tuh nggak penting bagi dia. Lalu yang kedua, beberapa orang menjadikan doa bukanlah prioritas. Seorang hamba Tuhan berkata begini, dulu ada seorang anak Tuhan yang bos, orang kaya, dia sangat sibuk, nggak ada waktu untuk doa, nggak ada waktu untuk ibadah, semuanya kalau ditanya lagi sibuk, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan ini itu, semua, nggak ada waktu untuk gereja. Tapi ketika diponis sama dokter kanker stadium 4 akhir, tiba-tiba saudara, orang yang sangat sibuk sekali bisa jadi ada waktu untuk doa, bahkan sering minta doa, dan banyak waktu untuk berdoa, banyak waktu untuk ibadah. Kenapa? Karena sudah mau mati, sudah diponis, dia pikir dia mau mati, udahlah. Saudara, kenapa berubah? Karena prioritasnya berubah. Dulu waktu dia berhasil, hidupnya enak, doa bukan prioritas utama. Itu hanya ya sampingan, bahkan mungkin nggak ada dalam prioritasnya. Tapi ketika dia pikir udah mau mati, baru doa menjadi sebuah prioritas. Tentunya kita sebagai anak Tuhan jangan sampai begitulah. Ya, lalu yang ketiga, beberapa orang Kristen sudah terbiasa dengan hidup tanpa doa. Nggak bisa dipungkirin saudara, ada anak Tuhan yang hidupnya baik-baik saja, dia malas doa. Bahkan saya lihat saya lihat sendiri saudara, di sekeliling saya yang saya lihat. Ya, ada saya lihat jemaat nggak rajin-rajin amat, doa juga bolong-bolong, boro-boro doa, ibadah aja bolong-bolong. Tapi hidupnya baik-baik aja, usahanya lancar, bisnisnya baik, ya, hidupnya nggak susah. Sedangkan ada yang kita lihat rajin berdoa sungguh-sungguh, masih kesulitan juga, tantangan hidupnya banyak. Nah, orang yang kayak tadi ini yang hidupnya baik-baik saja, dia udah terbiasa, nggak berdoa juga hidup saya baik. Jadi doa bagi dia nggak perlu berdoa, cukup hanya berdoa formalitas saja gitu. Lalu yang keempat, kenapa? Karena tidak percaya bahwa Tuhan mendengar doanya. Mungkin ini ada yang udah kecewa, tawar hati. Jadi udah kecewa, dia udah mungkin berdoa sekian lama, nggak dijawab-jawab, hatinya tawar, udahlah, ngapain lah berdoa? Udahlah, berdoa nggak berdoa sama aja gitu. Jadi 4 hal ini yang bisa jadi penghalang bagi orang percaya, orang Kristen kenapa nggak berdoa. Tapi ini bukan sesuatu yang benar, ini nggak benar. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dari salah satu dari 4 ini ada salah satunya, ayo bergerak berubah, tinggalkan saudara sikap yang demikian. Doa itu punya kuasa dan itu nyata. Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Percaya Bapak Ibu saudara? Yang menjadi kesimpulan bagi kita pagi hari ini adalah doa adalah jalan untuk jawaban dalam kehidupan sehari-hari, dan Yesus Tuhan adalah jawaban untuk setiap permasalahan hidup kita. Doa adalah jalan untuk jawaban dalam setiap kehidupan kita, dan Yesus adalah jawaban untuk setiap permasalahan hidup kita. Kalau Anda ingin ada jalan, berdoalah. Kalau Anda ingin ada jawaban, berdoalah, datanglah kepada Yesus yang sanggup buka jalan dan memberi jawaban dalam hidupmu. Puji Tuhan, itu firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir dalam ruang Zoom ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Ini adalah firman-Mu yang hidup bagi kami, dan biarlah firman-Mu ini menembus hati kami yang paling terdalam, sehingga ketika kami berdoa bukan sekedar mengisi acara, bukan sekedar liturgi, tapi lahir dari hati kami, dari pengalaman pribadi kami dengan Tuhan, kami bisa ucapkan sebuah kata-kata di dalam doa. Dalam nama Yesus, urapi doa kami Tuhan. Ketika kami berdoa untuk sesuatu, nyatakan mujizat-Mu. Ketika kami berdoa untuk orang yang sakit, biar orang sakit itu sembuh. Ketika kami berdoa untuk orang yang bertobat, biar orang itu bertobat. Ketika kami berdoa Tuhan untuk lawatan Tuhan terjadi, biar lawatan Tuhan terjadi. Urapi jemaat Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Sebelum kita berdoa,
Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami memberikan persembahan Tuhan Yesus. Berkati kami memberikan Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa. di akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkati semua yang sudah memenuhi bagian Tuhan Yesus. WL pemain musik bahkan hamba-Mu yang telah beriman. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu memberkati kami, berkati sidang jemaat-Mu Tuhan di mana mereka berada. Kau
Kalau ada yang sakit kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang lemah kau yang menguatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka ada masalah Tuhan, berikan mereka jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua pengerja sidang jemaat-Mu, staf dan juga Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Esther Tuhan Yesus. Kau berikan Ibu Esther kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus. Kau mau pakai dia lebih lagi Tuhan sebagai gembala sidang Tuhan Yesus. Kau yang mengurapi dia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, apapun yang dikerjakan Ibu Esther Tuhan Yesus, Kau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga apapun yang dibutuhkan oleh Ibu Esther Tuhan Yesus, Kau akan cukupkan semuanya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Andri suaminya Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus, dijauhkan dari sakit apapun Tuhan Yesus. Pak Andri tetap sehat Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya, pekerjaannya Tuhan Yesus. Kau yang memberkati dia Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan juga berkati juga ketiga anak Tuhan, Ezra, Elsa dan Elis. Berkati ketiga anaknya Tuhan Yesus. Ketiga anak ini Tuhan, kami tahu Tuhan mereka ada di genggaman tangan-Mu Tuhan. Kau yang selalu memelihara, Kau yang selalu melindungi mereka Tuhan. Berikan mereka juga kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja Tuhan. Kau memberkati pembangunan gereja di Hokpo sampai baru Tuhan. Apapun yang kami butuhkan Kau cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala dana yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Bagi kami mustahil Tuhan, apalagi di masa pandemi ini Tuhan Yesus. Tetapi di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan juga semua yang kami butuhkan juga di MW, semua surat-surat Tuhan Yesus bisa tersampaikan semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memperhatikan kami, Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan Yesus. Dan juga kami percaya pembangunan ini berhasil Tuhan dalam nama Tuhan Yesus di masa pandemi ini Tuhan Yesus. Karena ada Tuhan yang selalu menyediakan semua dalam kebutuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti kami ingin berpisah dengan yang lain Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita baca doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat dari hamba-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih ke dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.